Suara apa tuh, Bu Ros? Suara ayam berkokok. Oh, Bu Ros banyak piara ayam kan di rumah? Ada sih. Bu Ros, kalau ayam sudah berkokok tanda apa sih, Bu Ros? Kita bangun tidur. Mau tidur? Ya. Berarti sudah pagi kah? Ya. Nah, bangun tidur kita harus mengucap syukur dulu kepada Tuhan. Bangun tidur, buka mata, gerak-gerak tangan sedikit, gerak-gerak kaki sedikit. Ya. Duduk. Pertama kali duduk berdoa. Berdoa. Oh iya. Begitu. Bunyi lagi Bu Ros suara ayam? Iya. Ternyata ayam hari ini tahu kalau kita harus sekolah minggu di pagi hari. Oh iya. Ayam pun bisa ya mengingatkan kita kalau hari sudah pagi, apalagi hari Minggu, bangun dan kita ibadah sekolah Minggu. Terlebih dulu setelah bangun tidur harus Berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. kita mau memuji Tuhan. Pakai lagu apa Bu Ros memuji Tuhan? Surya bersinar. Yuk, Menandakan hari sudah pagi, saatnya kita sekolah Minggu. Yuk, anak-anak di rumah berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan gerakan ya. Ikut ya, ikut gerakannya ya. Ibu Ros, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita berdoa dulu ya. Yuk ya, kita berdoa. Ya, kita berdoa ya. Oke, yang penting. Terima kasih Tuhan Yesus untuk satu kesempatan pagi ini Surya dapat bersinar. Kami dapat kembali di minggu pagi ini bersekolah minggu. Tuhan Yesus, bentar kami akan sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah sekolah minggu kami, baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan bantu kakak sekolah minggu kami yang akan menceritakan firman-Mu. Tuhan bantu juga kami agar kami bisa berkonsentrasi, duduk dengan manis, duduk dengan baik Tuhan, mendengar segala firman-Mu, mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sekarang waktunya kita untuk Mendengar firman Tuhan. kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyi bersama. Kita mau nyanyi lagu apa Kakak Tia? Pertama kali dengar firman Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan firman Tuhan, ketiga kali ikut salib Tuhan, keempat kali ayo berjalan Tuhan. Kak Ros, yang menyampaikan firman Tuhan minggu ini siapa ya? Pak Pendeta. Pak Pendeta. Anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Iya, berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami mau sungguh-sungguh mendengar cerita dengan baik, dan cerita firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya? Tadi kita sudah bernyanyi bersama dengan Kakak Tia dan Ibu Ros, ya. Kita tadi ada satu nyanyian Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Memang kita harus selalu berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan nafas hidup dalam hidup kita, Tuhan juga memberkati akan papa mama kita.
Nah, hari ini kita akan mendengar bagaimana perjalanan bangsa Israel ketika dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, anak-anak semuanya, Tuhan menyertai perjalanan mereka. Tuhan memberikan tiang awan pada waktu siang, dan Tuhan memberikan tiang api juga pada waktu malam. Ya, kenapa Tuhan memberikan tiang awan pada waktu siang? Karena pada waktu siang hari perjalanan di padang gurun itu sangat panas, ya, panas sekali, ya. Tiang awan itu seperti payung yang sangat besar, ya, yang menutupi atas mereka sehingga mereka tidak kepanasan oleh sinar matahari. Dan pada waktu malam Tuhan memberikan apa tadi? Iya, tiang api kepada bangsa Israel, sehingga pada waktu malam yang gelap Tuhan memberikan penerangan lewat tiang api itu, sehingga mereka tetap bisa berjalan, ya. Dan tahu enggak adik-adik bahwa di padang gurun banyak sekali binatang yang buas, ya. Ada juga binatang yang beracun, ada kalajengking, ya, ada lipan, ya, ada ular dan lain sebagainya, ya. Karena ada tiang api, maka mereka bisa berjalan, melihat jalan itu. Mereka melihat kalau ada binatang yang berbahaya, mereka bisa menghindar. Tuhan sangat baik terhadap mereka. Dan adik-adik, Tuhan juga mencukupi kebutuhan hidup mereka dengan memberi mereka makan. Bagaimana mereka diberi makan oleh Tuhan? Yaitu Tuhan memberikan roti mana kepada mereka semuanya. Ya, roti mana itu bentuknya kecil-kecil, ya, putih warnanya. Ya, rasanya agak manis, ya, sehingga bangsa Israel itu mereka dapat makan roti mana itu dan menjadi kuat. Mereka berjalan terus di padang gurun, dan pada sore hari, ya, Tuhan mengirimkan itu ada burung puyuh, ya, dan daging burung puyuh itu sangat lezat bagi mereka. Ya, mereka bisa makan roti mana tiap hari, mereka bisa makan daging puyuh setiap hari, dan mereka menjadi kenyang. Ya, mereka senang sekali. Tapi adik-adik, lama kelamaan, ya, begitu lama mereka berjalan di padang gurun. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan, ada 40 tahun lamanya, ya, lama sekali. Ya, 1 minggu saja sudah lama, apalagi 40 tahun. Nah, satu kali adik-adik, bangsa Israel ini merasa jemu, ya. Mereka merasa tiap hari makan roti mana, tiap hari makan roti mana, tiap hari makan daging burung puyuh. Akhirnya mereka menjadi jemu, mereka menjadi bersungut-sungut, ya. Nah, bayangkan adik-adik di sini, kalau adik-adik tiap hari makan kangkung, bagaimana? Ayo. Tiap hari makan kangkung, ya. Besok makan kangkung, lusa makan kangkung. Semua perut kita isinya kangkung. Ya, jadinya bosan, ya. Nah, bangsa Israel merasa bosan. Nah, lalu mereka bersungut-sungut kepada Musa, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, ya. Mereka merasa tidak puas, ya. Tuhan, kenapa dikasih roti mana terus? Ya, kok tidak ada yang lain, ya? Nah, kenapa hanya diberi burung puyuh, ya? Mereka bersungut-sungut, mereka sangat marah, ya. Mereka juga marah kepada Musa. Hai, Bapak Musa, lebih baik kami tetap tinggal di Mesir saja. Di Mesir itu ada susu, ada madu, ada buah-buahan, ya. Tapi di padang gurun ini kami hanya makan roti mana terus, ya. Aku muak dengan makanan ini. Mereka marah sekali, ya. Nah, boleh enggak kita marah sama Tuhan? Enggak boleh. Tapi mereka marah sama Tuhan. Mereka bilang, makanan ini hambar. Aku sudah muak. Kami sudah muak, ya. Kami sudah jemu, ya. Nah, lalu apa? Musa sangat sedih, ya.
Musa sangat sedih sekali. Kenapa bangsa Israel seperti itu? Mestinya mereka diberkati Tuhan, mereka harus bersyukur, harus berterima kasih. Seperti nyanyian tadi, surya bersinar tadi ya. Kita harus berterima kasih sama Tuhan. Tapi mereka tidak berterima kasih. Mereka bersungut-sungut. Mereka bilang sama Tuhan, aku sudah muak. Kami sudah muak dengan makanan mana ini. Ya. Lalu apa? Tuhan marah sama mereka. Ya. Lalu apa yang dibuat oleh Tuhan? Tuhan mengirimkan ular tedung. Ya. Ular tedung itu semacam ular kobra. Ya. Ular itu berbahaya, walaupun kecil bahaya. Biasanya ular kobra itu ya di lehernya ini bisa melebar ya. Nah, melebar seperti itu. Ini ular yang sangat berbahaya. Kalau menggigit orang yang digigit dalam waktu sebentar saja, tidak sampai 1 jam bisa mati. Ya. Wah, Tuhan mengirimkan ular tedung ya ke tengah-tengah bangsa Israel yang tidak tahu berterima kasih. Wah, ular tedung ini menggigit ya, menggigit orang yang ditemuinya. Ya. Gigit kakinya, gigit tangannya, ya, digigit kakinya, dan yang digigit pasti akan mati. Karena apa? Ular ini sangat beracun, ya, sangat berbisa. Ya. Nah, bagaimana lalu bangsa Israel ini? Mereka jadi, mereka ketakutan ya. Di sini ada ular, di sana ada ular. Ya, mau tidur di kamar juga ada ular tedung. Ya. Wah, banyak yang mati. Bangsa Israel banyak yang mati oleh karena digigit ular tedung itu. Ya, ular sangat beracun itu. Nah, kenapa Tuhan mengirimkan ular tedung ke tengah-tengah mereka? Karena Tuhan marah sama mereka. Ya, bangsa Israel tidak mau berterima kasih. Bangsa Israel sudah melawan Tuhan dan melawan Musa. Akhirnya, adik-adik, bangsa Israel mulai sadar, ini kesalahan kita ini. Kita sudah melawan Tuhan. Kita tidak berterima kasih sama Tuhan. Sebaliknya kita sudah melawan Tuhan. Ya, oleh sebab itu mereka datang kepada Musa. Bapak Musa, tolonglah kami. Anakku sudah mati digigit ular. Kakakku juga sudah mati digigit ular tedung. Tolonglah. Kamu minta sama Tuhan, Bapak Musa, supaya Tuhan mengampuni kami. Lalu apa yang dibuat Musa? Musa berdoa kepada Tuhan. Ya, Musa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mau mengampuni bangsa Israel. Ya, Bapak Musa berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah mereka. Tuhan, ampunilah dosa-dosa mereka. Tuhan, ya, beri jalan untuk mereka supaya mereka dapat selamat dari ular-ular tedung ini. Tuhan dengar enggak doanya Bapak Musa? Iya, Tuhan dengar. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan dengar doa kita. Ya, demikian juga Musa waktu itu berdoa kepada Tuhan, Tuhan dengar. Lalu Tuhan mau mengampuni bangsa Israel. Bagaimana caranya? Ular tedung sudah banyak di tengah-tengah bangsa Israel. Ya, bagaimana caranya Tuhan mau membawa bangsa Israel untuk selamat dari ular tedung ini? Tuhan memberitahu kepada Musa, hai Musa, buatlah ular dari tembaga, tancapkan di sebuah tiang. Ya. Setiap orang yang digigit ular tedung tetapi memandang kepada ular yang engkau dirikan itu, orang itu tidak akan mati. Wah, lalu Musa membuat ular tedung itu dari tembaga, ya, ditancapkan di sebuah tiang. Adik-adik, siapa di sini yang pernah pergi ke apotek, ya? Nah, di apotek di sana coba perhatikan, ya. Ada gambar loh, ada simbol di situ, ya, ada simbol ular, ya, ular ada tiangnya. Nah, kenapa apotek membuat satu simbol seperti itu? Itu mengingat akan kejadian
pada waktu Musa mendirikan ular tembaga. Siapa yang digigit ular tembaga dan melihat, maksud Pak Pendeta, siapa yang digigit ular tedung tapi melihat ular tembaga itu, maka orang itu tetap hidup. Ya. Oleh sebab itu dibuat simbol obat-obatan. Ya. Nah, kita lanjutkan. Orang yang digigit ular tedung, mereka melihat ular tembaga itu. Karena Musa sudah perintahkan, siapa yang digigit ular tedung harus melihat dan memandang ular tembaga itu, maka dia akan hidup. Wah, mereka melihat ular tembaga itu, mereka tidak mati. Ya. Sehingga orang-orang di sana, bangsa Israel, merasa senang. Mereka kembali kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 juga dikatakan bahwa Tuhan Yesus, ya, seperti ular tembaga itu, dia ditinggikan, dia disalibkan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Ya, sehingga yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka orang itu akan diselamatkan. Ya, termasuk adik-adik, termasuk Pak Pendeta, termasuk guru-guru, ya, kakak-kakak guru kita yang percaya Tuhan Yesus akan diselamatkan. Ya, karena dosa itu seperti ular tedung tadi yang menggigit setiap orang dan orang itu akan mati. Tetapi kalau memandang Tuhan Yesus, ya, sebagai ular tembaga yang sudah mati di kayu salib bagi kita semuanya, maka orang itu akan tetap hidup. Dosanya akan diampuni. Ya, senang enggak? Senang sekali. Oleh sebab itu jangan ragu-ragu untuk ikut Tuhan Yesus. Jangan ragu-ragu untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, terima Tuhan Yesus dalam hidup kita, menjadi Tuhan dan juru selamat kita pribadi. Ya, siapa di sini yang mau tetap percaya kepada Tuhan Yesus? Iya, bagus sekali. Ya, Pak Pendeta juga. Pak Pendeta mau tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan ini, cerita ini memberkati adik-adik semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami hari ini boleh mendengar akan cerita firman-Mu. Tuhan, terima kasih atas pengampunan yang Engkau berikan kepada setiap kami manusia yang berdosa ini. Terima kasih atas Tuhan Yesus yang sudah mati menggantikan kami di kayu salib bagi keselamatan kami. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan tetap bertahta dalam hidup kami, menjadi Tuhan dan juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, dadah adik-adik, Tuhan memberkati. Bu Ros, ya tadi gimana ceritanya yang dibawakan Pak Pang? Ceritanya tadi, bangsa Israel pertama mereka berbuat dosa, marah kepada Allah. Tapi setelah itu mereka dalam ketidakberdayaannya mencari Allah kembali. Nah, sama seperti kita, saat kita takut, saat kita sakit, saat kita memperoleh persoalan, kita harus datang kepada kalau dengar cerita tadi sih kepada Tuhan, Bu Ros. Iya. Nah, lagu kita hari ini ada lagu baru. Lagunya lagu apa ya? Kapalku miring. Di rumah pada belum tahu kan? Yuk kita nyanyikan bersama-sama, ada gerakannya ya. Lagunya judulnya Kapalku Miring. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Oh
persoalan hidup kita, di setiap kesalahan yang kita buat dalam hidup kita harus ingat salah satu sosok yang begitu sangat punya kekuatan yang besar, yang mengasihi kita, yaitu Tuhan Yesus. Ya, nah kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah memuji Engkau, mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan ini Tuhan dapat memberkati kami semua, agar kami saat kami lemah, saat kami takut, kami selalu mencari Engkau sebagai sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan.